Pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi, di mana terdapat di dalamnya ada kurang lebih sekitar 40 hadis, maka disebut sebagai kitab Al-Arba'in. Dan pagi hari yang berkah ini kita akan memasuki kajian hadis yang ke-6 tentang halal dan haram. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan dari Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas, wa innal harama bayyinun, dan yang haram itu jelas, wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirum minan nas, dan di antara yang haram dan yang halal itu ada perkara-perkara yang samar yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang atau tidak diketahui oleh banyak orang. Famanittaqa asyubuhat, barang siapa yang menghindari hal-hal yang samar atau yang syubuhat, istabra'a lidinihi wa irdihi, berarti ia telah menjauhi, berupaya untuk membersihkan agamanya dan kehormatannya. Waman waqa'a fi syubhat, dan barang siapa yang jatuh pada perkara-perkara yang syubhat, waqa'a fil haram, tanpa disadari dia telah jatuh kepada yang haram. Karra'i, seperti seorang penggembala, yar'a haulal hima, yang menggembalakan kambingnya memasuki daerah yang haram. Yushiku ayyarta'fi, ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah setiap sesuatu itu, setiap sesuatu yang dimiliki itu ada yang memilikinya, ya. Maka itu suatu hal yang diharamkan, dilarang. Ala wa inna himallahi maharimuhu, ketahuilah bahwasanya sesuatu yang dilarang oleh Allah itu adalah yang diharamkan. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwasanya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu, apabila segumpal daging itu baik, maka semuanya akan jadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, dan apabila segumpal daging itu rusak, maka semuanya akan rusak. Ala wahyal qalb, ketahuilah bahwa yang dimaksud segumpal daging itu adalah al-qalb. Orang mengartikan hati, tapi saya lebih mengartikan jantung. Baik rekan sekalian, para direksi dan karyawan Generator and Travel, hadis ini mengingatkan kita pada satu hal, bahwa kebersihan hati kita sangat ditentukan pada kebersihan makanan ataupun kebersihan minuman yang kita konsumsi, termasuk juga pakaian. Jadi
kalau kita berupaya untuk senantiasa membersihkan diri kita dari yang haram, termasuk juga dari hal-hal yang syubhat, artinya yang syubhat aja bisa kita jaga, insya Allah yang haram kita bisa jaga. Sebaliknya, kalau kita tidak bisa menjaga diri kita dari yang syubhat, maka sulit rasanya kita bisa menghindari dari yang haram. Karena gerbangnya sesuatu yang haram itu dari yang syubhat. Ya, syubhat itu apa? Sesuatu yang samar-samar. Contohnya di dalam hadis ini digambarkan seperti orang yang menggembala kambing, menggembala sapi atau menggembala hewan ternak, tapi penggembalaan itu dekat dengan tanaman orang, entah tanaman kacang atau apa bentuknya. Ya, walaupun kita menggembalakan kambing kita di tempat yang umum, bukan tempat orang nanam. Tapi karena berdekatan, bersampingan, maka bisa jadi nanti kambing kita atau hewan ternak kita itu makan tanaman orang. Nah, itu yang dikhawatirkan. Ya, sehingga orang-orang dulu itu, para ulama kita sangat berhati-hati, sangat ihtiyat. Ihtiyat itu artinya menjaga betul, jangan sampai ada perbuatan yang kita lakukan yang menjurus kepada yang haram. Maka di sini pentingnya kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dari yang haram. Ittaqu an-nar walau bisyikki tamratin. Ya, berhati-hatilah, berjaga dirilah dari api neraka walaupun cuma dari sebelah korma. Bayangkan, korma gede nggak? Gede nggak korma? Kecil. Ittaqu an-nar walau bisyikki tamrah. Kata Nabi, berhati-hatilah kalian dari api neraka walaupun dari setengah biji kurma. Bayangkan, subhanallah. Ini artinya sangat riskan ya. Ya, kenapa? Karena tadi itu orang kalau sudah terbiasa dengan barang yang syubhat, pasti dia akan terbiasa dengan yang haram. Kalau orang sudah terbiasa dengan yang haram, walaupun awalnya kecil, lama-lama nanti tidak akan punya kepekaan. Melakukan suatu kezaliman dianggap biasa. Berkata-kata menyakitkan orang itu dianggap biasa. Menzalimi orang dianggap biasa. Kenapa? Sudah hilang kepekaan. Hatinya mati. Jadi hati yang sehat itu harus diberikan asupan yang sehat. Jadi Rasulullah SAW mengingatkan kita, innal halala bayyin. Sesungguhnya sesuatu yang halal itu jelas. Tapi bisa jadi sesuatu yang halal itu menjadi haram. Sesuatu yang halal bisa menjadi haram. Bagaimana kalau kita memakannya, mengkonsumsinya berlebihan? Ini makanan di depan saya, ini halal. Tapi kalau saya makan, udah kenyang, saya makan terus sampai muntah, mohon maaf, maka itu menjadi haram. Tapi kalau sesuatu yang dihasilkan dari barangnya haram, dari hasil korupsi, dari hasil berjudi, dari hasil menjual barang-barang haram, itu tidak akan bisa menjadi halal. Walaupun disedekahkan, nggak akan diterima itu. Makanya dulu pernah ada sebuah kisah, ada orang penjudi, dia bertobat, datang ke seorang ulama besar di Mesir itu, mufti Mesir kalau tidak salah, Syekh Jadal Haq, Ali Jadal Haq dulu, Allah yarham, yang Allah wafatkan tahun 95. Jadi ketika datang dia bawa uang dari hasil, saya mau tobat. Kira-kira diterima nggak nih? Diterima nggak kira? Jadi kalau diterima, ini hasil dari judi. Nggak diterima, mau dibakar, mubazir. Nah, jatuhnya kemana dia ini? Dibagiin karyawan gitu ya. Bagaimana caranya? Yaudah, nanti saya terima. Tapi digunakan untuk keperluan apa tuh, kepentingan umum. Dibuatlah WC umum, ya kotor-kotor gitu ya. Dibolehkan itu. Jalan. Ya. Itu pun bagi sekelompok para sufiin, mereka tidak mau gitu ya. Makanya hati-hati sekali.
Itu sampai kenapa banyak di antara mereka para orang sufi itu jarang keluar rumah. Jarang keluar naik kendaraan. Kenapa? Khawatir kendaraannya berjalan di atas jalan yang dibangun dari hasil jualan miras. Sampai begitu tuh. Kalau kita nggak sampai ke sana ya, tapi kalau mereka itu sangat saking hati-hatinya. Maka jangan sampai kita termakan oleh kata-kata ya, cari yang haram aja susah apalagi ya. Nah, ini kata-kata orang putus asa ini. Rasulullah sudah katakan, innal halal bayyin wa innal haram bayyin. Yang halal jelas, yang haram jelas. Artinya yang memilih yang halal Allah kasih jalannya, kemudahan. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu, segala sesuatu itu Allah mudahkan jalan. Yang mau mencari jalan haram dimudahkan, yang mencari jalan halal kalau dia memang hati dimudahkan. Cuma bedanya sama-sama dimudahkan. Bagi orang-orang yang mencintai yang halal hidupnya tenang. Bagi orang-orang yang mencintai yang haram dimudahkan oleh Allah, hidupnya tidak akan tenang. Nggak akan tenang itu mereka. Ya, makanya di sini Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, innal halal bayyin wa innal haram bayyin. Maka takkid, ya. Ada stressing di situ. Sesungguhnya ada harfut takkid atau taukid. Rasul mengatakan innal halal bayyin. Yang halal itu sudah jelas. Wa innal haram bayyin. Nah, yang menjadi masalah wa bainahuma mushtabihat. Ini yang kadang-kadang bikin bingung itu. Kadang-kadang kita berkacanya kepada halayak. Orang juga pada melakukan itu, sah-sah saja. Padahal itu adalah suatu hal yang syubhat. Suatu yang syubhat itu suatu hal yang bisa menjatuhkan kita mengarah kepada yang haram. Wa bainahuma mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Apa maksudnya? Tidak semua orang tahu. Yang tahu yang syubhat itu adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepekaan. Tidak harus kiai, tidak harus ustadz. Ustadz juga banyak yang senang syubhat. Kiai juga banyak yang senang syubhat. Jadi artinya pilihan Allah. Pilihan Allah. Jadi orang sudah pilihkan orang-orang yang memang suka kepada yang syubhat, ya dikasih jalan. Yang suka kepada haram dikasih siapapun dia. Yang cinta kepada yang halal maka dikasih jalannya. Tinggal kita mau pilih yang mana. Kita mau pilih min ashabil shimal atau min ashabil yamin atau min ashabil shimal. Allah sudah kasih jalan. Ya. Kembali lagi kepada hadis ini, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak banyak orang yang tahu tentang yang syubhat. Karena ini adalah sifatnya samar, maka Rasulullah mengatakan, famanittaqa asyubuhat, siapa yang menghindari yang syubhat berarti dia telah menghindari yang haram. Siapa yang menghindari yang syubhat berarti dia telah membersihkan agamanya dan membersihkan kehormatannya. Contohnya kalau kita punya teman itu kurang baik. Teman itu adalah orang yang kebiasaannya kurang baik. Kalau kita bergaul dengan dia, bisa jadi kita akan terpengaruh dengan pola hidupnya. Almar'u ala dini khalilihi. Ya. Almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu sesuai dengan kebiasaan teman-temannya. Makanya kalau kita ingin tahu seseorang, anil mar'i la tasal fasal qarinahu, innal qarina bil muqarini yaktadi. Kalau kita ingin tahu seseorang, nggak usah cari tanya orangnya, pasti dia akan merahasiakan. Tapi cari teman-teman di sekitarnya. Gimana tuh dia si fulan? Gimana dia? Gimana dia? Cari dengan, oh dianya orang begini. Jadi kalau yang mau mencari jodoh, laki atau perempuan, ya nggak usah ditanya orangnya. Pasti nggak ketahuan itu, ketahuan pas sudah nikah. Maka cari tetangganya, cari saudaranya, cari teman dekatnya, ketahuan itu belangnya kan gitu. Kalau dia baik, ketahuan baiknya. Bagaimana kalau laki-laki, bagaimana dia dengan ibunya? Kalau dengan ibunya sudah luar biasa, itulah calon suami yang paling baik.
Jangan cari gantengnya, jangan cari kayanya, tapi cari bagaimana seorang laki-laki itu, wahai para wanita yang masih berada jomblo, cara mencari suami yang terbaik adalah cari calon suami yang apa? Yang sangat baik kepada ibunya. Wahai para laki-laki yang jomblo, bagaimana cara mencari istri yang baik? Carilah seorang calon istri yang ibunya adalah orang baik. Wa man waqa'a fi syubhat, barang siapa yang jatuh kepada hal-hal yang syubhat, waqa'a fil haram, sesungguhnya dia telah jatuh kepada yang haram. Ya tadi seperti makan, kita hobi makan, makannya halal, kita beli dari barang yang halal atau dari hasil yang halal. Tapi ingat, orang yang terlalu hobi makan itu bisa jadi haram. Kenapa? Kebanyakan. Kenapa? Karena bisa merusak diri sendiri. Ya, orang-orang yang suka makan itu, makan. Akhirnya apa? Yang pertama, orang yang terlalu banyak makan pasti banyak minum. Orang banyak makan, banyak minum, pasti banyak tidur. Banyak makan, banyak minum, banyak tidur, pasti hatinya itu kurang peka. Kurang peka. Makanya lagi-lagi kalau dikembalikan kepada orang-orang soleh, mereka memperbanyak puasa. Dengan berpuasa, yang pertama tadi bisa menghilangkan bekas-bekas yang haram yang ada dalam tubuh. Yang kedua, dia akan lebih peka, hatinya akan semakin hidup. Maka tips yang paling mudah kita menghindari dari yang syubhat, apalagi yang haram, adalah dengan memperbanyak puasa. Puasa apa? Ya puasa sunnah. Hari ini hari apa? Hari Jumat, kemarin hari Kamis, itu ada puasa sunnah kan. Tapi bagi orang-orang tertentu dia puasa Daud, ada yang puasa tiap hari kecuali di hari-hari yang dimakruhkan. Dia tergantung kemampuan kita dan kebiasaan kita. Maka orang-orang yang biasa berpuasa, dia akan kuat ininya, apa namanya, rohaninya ya. Karena dia terhindar dari barang yang syubhat. Jadi ibarat kalau syubhat itu seperti kalau kita punya pisau, itu seperti karat. Karat. Pisau setajam apapun kalau sudah mulai karat, maka akan berkurang ketajamannya. Semakin banyak karatnya, apa yang terjadi? Tumpul. Kalau sudah tumpul bisa digunakan nggak? Bisa itu buat motong? Nggak bisa. Hati kita juga begitu. Kalau sudah sering kepada terkena yang syubhat, ya syubhat, akhirnya jadi haram, mati akhirnya. Tidak manfaat kita punya hati. Baik, dengan kalian. Ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimu. Ketahuilah bahwasanya di segala sesuatu itu ada larangan tertentu ya. Jadi segala sesuatu pasti ada batasan-batasan tertentu ya. Rumah kita silakan siapa saja boleh datang, tapi kan ada tempat-tempat yang tidak boleh didatangi ya. Kantor ini, ruangan ini bebas, tapi kalau sudah masuk ke ruangan tertentu nggak boleh, hanya orang-orang tertentu. Jadi ada batasan-batasan ya. Jadi segala sesuatunya pasti ada batasan, dan batasan-batasan itulah yang nantinya akan menjadikan orang itu mulia atau tidak. Kalau dia bisa menjaga, maka dia mulia. Tapi kalau dia tidak bisa menjaganya, maka dia akan hina ya. Dan daerah larangan Allah itu adalah sesuatu yang diharamkan. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairil, dan seterusnya. Jadi banyak hal. Jadi sesuatu yang diharamkan adalah sesuatu yang harus kita jaga untuk tidak kita lakukan ya. Sesuatu yang dihalalkan berarti sesuatu hal yang dibolehkan selama tidak berlebihan. Selama yang boleh itu tidak mengganggu kepentingan orang lain. Maka lihat saja. Jadi kalau kita ngelihat orang itu kebiasaan, dari lihat aja dari caranya dia makan. Kalau makannya berlebihan, pasti banyak hal-hal yang mubadzir dalam hidupnya. Lihat, kapan waktu makan? Lihat, waktu acara pesta. Oh, dia makannya banyak, kemudian kebuang. Pasti orangnya suka buang-buang waktu, pasti banyak buang-buang hal-hal yang tidak manfaat. Tapi kalau orang yang makannya sedikit, kalau kurang ditambah lagi baru, berarti orangnya tertib waktunya. Tidak banyak yang terbuang gitu. Emang kalau waktu terbuang dosa?
Dosa nggak kira-kira waktu kita terbuang tanpa hal-hal yang manfaat? Dosa nggak? Ditanya nanti di akhirat. Waktu yang aku berikan kepadamu untuk apa? Kira-kira nih hari ini, para jemaah sekalian, teman-teman sekalian, kita hari ini ngaji. Waktu kita manfaat nggak? Dari mulai tadi jam 8 sampai kita selesai, itu catatannya luar biasa di akhirat. Pandainya syaitan itu menjerumuskan kita bukan pada sesuatu yang haram biasanya, tapi diarahkan kita pada sesuatu hal yang boleh tetapi berlebihan begitu. Itu syaitan jadi mengajak manusia awalnya bukan kepada yang haram, biasanya mengajak kepada sesuatu hal yang berlebihan. Atau yang disebut dalam istilah Al-Quran israf, berlebih, atau yang dalam istilah yang sering kita dengar mubadzir. Orang yang biasa mubadzir, temannya siapa itu? Mubadzir itu kan kerjaannya setan. Mubadzir itu kerjaannya setan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitan li rabbih kafura. Orang kalau sudah biasa mubadzir, ujung-ujungnya kufur nikmat. Banyak buang. Wazir, bukan untuk kemanfaatan, akhirnya kufur nikmat, nggak pernah mensyukuri. Kalau orang sudah kufur nikmat, yang ada nggak bisa dirasakan, yang belum ada pengen itu, akhirnya tamak. Bagaimana bisa bahagia? Maka betapa banyak orang kita lihat kehidupannya sangat sederhana, tapi dia bahagia. Tapi tidak sedikit juga orang kelihatannya hidupnya wah, tapi tidak bahagia. Kenapa? Karena tadi dia bersama setan, hidup pola hidupnya. Maka tanda orang yang mubadzir itu dia tidak pandai bersyukur. Apa tandanya orang tidak pandai bersyukur? Sering mengeluh. Padahal nikmat Allah banyak, tapi yang dilihat sesuatu yang kurang. Kira-kira banyakan mana orang yang setiap hari alhamdulillah, bilang alhamdulillah, ketemu alhamdulillah, atau banyak orang ya Allah hari ini kok begini amat. Coba kalau dipresentasikan dalam satu kantor ini, banyak yang tiap hari ngucap alhamdulillah atau aduh capek. Berapa persen yang bilang alhamdulillah masih sehat, alhamdulillah masih bisa makan, alhamdulillah masih. Betapa indahnya kalau kita setiap hari nyucapnya alhamdulillah. Kembali lagi pada konteks hadis ini, bahwasanya jangan sampai kita jatuh kepada yang syubhat. Yang syubhat itu salah satu tadi adalah berlebih-lebihan dalam hidup kita. Ya. Sebetulnya manusia, ya, ketika dia hidupnya apa adanya, beban nggak kira-kira? Ya, apa yang ada ya nikmati. Beban nggak kira-kira? Nggak akan beban. Yang menjadi beban itu yang belum dia punya, pengen nikmati. Itu masalahnya. Maka caranya, mulailah segala sesuatu tindakan kita dengan mengucap bismillah. Dari hal yang kecil tadi. Mulai dari yang bismillah. Jadi kalau minum bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan sehat. Mau makan bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan nggak berbahaya, sehat, menjadi penguat. Ini makan sehat nggak ya? Sehat nggak ya? Ya udah sakit akhirnya. Pokoknya setiap kalau kita mau makan, insya Allah di situ nggak ada kolesterol. Di depan kita ini nggak ada kolesterol, adanya itu di lab ya. Ini makan ini takut, jangan-jangan ntar kebanyakan gulanya jadi penyakit gula. Ya begitu akhirnya benar-benar jadi penyakit gula. Ya, orang yang sehat itu orang yang senantiasa berpositif thinking. Ya, dan kembali lagi tadi, bisa kita menata atau tidak menata hati kita itu tergantung dari apa yang kita konsumsi, halal atau tidak, syubhat atau tidak. Maka penting sekali, karena itu sangat berpengaruh tadi. Sebagaimana Rasulullah katakan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh, apabila daging itu sehat maka semuanya sehat. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, kalau segumpal daging itu rusak maka semuanya rusak.
Biasanya kesehatan orang itu tergantung kepada apa? Pada apa? Jantungnya. Kalau jantungnya sehat, insya Allah semuanya sehat. Asupannya bagus, maka semua akan bagus. Tapi kalau jantungnya sudah bermasalah, masalah semua. Ibarat perusahaan, jantungnya itu apa kalau perusahaan? Sudah mobil aja dah. Mobil atau motor, itu jantungnya apa? Jantungnya apa? Yang punya motor, mesinnya itu. Kan ada yang di tengah-tengah itu kan? Itu. Kalau ada mesinnya, bodinya rusak, mesinnya doang yang jalan. Iya. Bagaimana, Bro Dodo? Mesinnya sehat tapi bodinya nggak sehat, emang mesinnya doang yang jalan. Artinya begini, kalau manusia itu walaupun dia dalam kondisi diam gitu, tapi kalau hatinya baik, maka dia akan baik. Memang kalau tadi kan benar kendaraan ya. Nah, sekarang kendaraan bodinya bagus, tapi mesinnya rusak, dihargain berapa? Murah apa mahal kendaraan? Murah. Murah. Tapi mobil kalau mesinnya masih bagus, walaupun itu jelek, bodi mah bisa dipoles. Penampilan itu bisa dipoles. Maka lagi-lagi ini bicara masalah hati ya. Halal haram itu larinya nanti muaranya kepada hati. Hati kita bagaimana, bahagia tidak, itu tergantung daripada halal haramnya ya. Perbuatan kita baik atau tidak itu tergantung dari makanan konsumsi kita. Oleh sebab itu sekali lagi usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Rekan-rekan sekalian, mari kita bersama-sama saling menguatkan, saling bersama-sama kita saling memulai kebaikan dari diri kita. Ibda binafsik.